Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Alfian di sini, masih di bab 2, yaitu menjauhi miras, khamar, perjudian dan pertengkaran. Langsung saja untuk pertemuan ini mengingat kembali mengenai pengertian miras, pengertian khamar, pengertian judi dan pertengkaran, dan hikmah-hikmahnya. Dilanjutkan yaitu mengenai hukum bacaan tajwid di dalam Al-Quran. Yang akan dibahas nanti adalah hukum bacaan mengenai qalqalah. Langsung saja simak video. Iya, ini adalah dalil naklinya mengenai kenapa kita harus menjauhi khamar, judi dan pertengkaran. Surat Al-Maidah ayat 90-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr dalam kurung minuman yang memabukkan, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajali dzalik katabna ala bani Israila annahum min qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya'an nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, oleh karena itu tetapkan hukum Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena berbuat kerusakan di bumi seakan-akan ia telah membunuh manusia, dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka yang melampaui batas. Ini juga dalilnya dari hadis larangan minuman keras. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan yang memabukkan adalah haram. Jadi nanti yang ditekankan bahwa bukan hanya minuman keras yang haram, tetapi segala sesuatu yang memabukkan. Larangan berjudi, barang siapa bermain dadu, kalau sekarang pokoknya bermain judi terserah, judi bola, judi yang lain, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Larangan untuk dilarang bertengkar. Janganlah kalian saling membenci, hasud, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya melebihi 3 hari. Jadi diharamkan meneng-menengan karo balane, mendiamkan temannya lebih dari 3 hari, itu diharamkan. Ini larangannya, minuman keras, khamar, terus judi, kegiatan bermain. Lanjut nanti di video mengenai bacaan qalqalah. Kita lanjutkan video kedua. Ya, video yang kedua yaitu qalqalah.
Qalqalah menurut bahasa artinya pantulan gerak atau getaran suara. Jadi maksudnya bacaannya nanti adalah dipantulkan. Menurut istilah, qalqalah melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya. Makhraj itu adalah tata letak suara. Karena huruf tersebut berharokat fathah, dhammah atau kasroh yang dibaca sukun karena berhenti. Dengan demikian bacaan qalqalah terjadi apabila huruf-huruf qalqalah nanti mendapat harokat sukun atau terkena waqaf. Qalqalah adalah bacaan yang dibaca memantul apabila hurufnya itu mendapat harokat sukun atau waqaf. Hurufnya sendiri ada 5: qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau di Tanwirul Qori, kitab tajwid yang kecil itu Qutbu Jaddin. Kalau di SD biasanya baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Baju di toko. Hurufnya cuma ada 5. 5 itu apabila berada di waqaf di akhir kalimat atau mendapat harokat sukun, membacanya dipantulkan. Nah, qalqalah sendiri dibagi menjadi 2, sugro dan kubro. Qalqalah memantul, kalau sugro itu kecil, kalau kubro itu besar. Berarti kalau qalqalah sugro pantulannya kecil, kalau qalqalah kubro pantulannya besar. Ini adalah contohnya langsung. Dibaca bergetar mantap seperti membalik. Tsumma aqrartum. Nah, huruf yang qalqalah adalah huruf qaf mendapat harokat sukun. Huruf sugro qalqalah itu mendapat harokat sukun, kalau kubro itu mendapat mendapat waqaf. Ini contohnya yang qaf. Summa aqrartum. Nah, ada bukan aqrartum tapi dipantulkan sedikit. Summa aqrartum. Yang kedua sanuqri'uka, dipantulkan sedikit. Sanuqri'uka. Fala tangsa. Bukan sanuqri'uka fala tangsa, tapi dipantulkan sedikit. Sanuqri'uka fala tangsa. Terus yang mati huruf ba, inna batsha rabbika, dipantulkan sedikit. Inna batsha rabbika. Yang contoh kedua, ya ayyuhan nasul mutma'innah. Ya ayyuhan nasul mutma'innah, ada huruf ta yang mati. Yang paling sering adalah huruf ba disukun. Yas'alan naral kubra khairu wa abqa. Huruf jim ala raj'ihi wal fajri. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qad aflaha. Itu qalqalah sugro semua. Huruf qalqalahnya berada di tengah kalimat mendapat harokat sukun. Ini adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro 5 huruf tadi, qaf, ta, ba, jim, dal, itu berada di waqaf atau akhir kalimat. Walaupun dia punya harokat tapi berada di akhir kalimat. Waqaf itu tandanya yang ada ayatnya atau ada tanda petik di atas, biasanya jim, qaf, lam, nun dan lain sebagainya. Cara membacanya itu lebih jelas lagi memantulnya. Beda sugro dan kubro, cuma cara memantulnya lebih besar. Ini contohnya langsung. Ada bul hariqo.
koknya lebih jelas. Min waraihi muhit wa ma kasab zatil buruj minallahi dzil ma'arij fir'auna wa samud. Bedanya cuma berada di akhir kalimat atau tengah kalimat. Dipraktekkan di surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, nanti dilanjutkan tugasnya ya. Tugasnya kali ini ada dua. Yang pertama adalah menulis Al-Maidah ayat 90-91. Yang kedua, carilah bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro di dalam Al-Quran. Tentunya selain yang saya contohkan tadi. Bacaan Al-Quran kan banyak sekali. Kalian cari 5 contoh qalqalah sugro dan 5 contoh qalqalah kubro. Kalau ada yang dibingungkan silahkan tanya. Kalau masih belum paham juga boleh tanya. Kalau belum paham nah tugasnya silahkan tanya lagi. Mungkin itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.